Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan membahas mengenai teori, literatur, dan hipotesis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Zainul Rifai dengan NPM 026, yang kedua Rohmatun dengan NPM 029, yang ketiga Zarah Eka Nur Saputri dengan NPM 041, dan yang keempat Yeni Winatasari dengan NPM 045. Untuk subbab yang pertama adalah sumber teori. Yang pertama, ada teori, merupakan jaringan hipotesis atau gagasan menyeluruh yang menopang satu atau lebih hipotesis. Dibutuhkan teori untuk memiliki beberapa pembenaran dan mengharapkan suatu hubungan ada. Yang kedua, hipotesis adalah hubungan yang diduga atau kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Sebuah hipotesis harus dapat diuji. Yang ketiga adalah konsep, merupakan ide-ide abstrak, tidak langsung dapat diamati atau diukur, tetapi harus dioperasionalkan untuk memberikan indikator yang terukur. Caranya dengan mengidentifikasi variabel yang merupakan pengganti yang memadai untuk konsep atau dengan mengembangkan konstruk untuk memberikan ukuran baru dari konsep tersebut. Yang keempat, konstruk adalah ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Jumlah dari serangkaian tanggapan yang valid dan andal terhadap konstruk memberikan ukuran konsep. Yang kelima, variabel merupakan item yang dapat diamati yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Jenis variabel biasanya independen yaitu penjelas, dependen yaitu dijelaskan oleh variabel independen, moderasi yaitu memiliki pengaruh bersyarat, atau intervensi yaitu dengan pengaruh berpotensi palsu yang perlu dikendalikan. Dan yang keenam, keandalan, menetapkan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapainya harus serupa dalam keadaan yang serupa. Dan yang ketujuh, validitas, mengukur sejauh mana penelitian mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Macamnya yaitu validitas konstruk, validitas internal, dan validitas eksternal. Sebagian besar sumber teori dalam penelitian akuntansi berasal dari literatur akuntansi, tetapi dari literatur ekonomi dan keuangan, perilaku, dan sosiologi. Formal keandalan instrumen penelitian yang digunakan jarang dibahas dalam literatur akuntansi. Kemudian pertanyaan validitas yang paling baik dipertimbangkan biasanya antara reliabilitas dan validitas konstruk di satu sisi, dan antara validitas internal dan eksternal di sisi lain. Namun terkadang konstruksi yang digunakan mungkin tidak mengukur secara tepat apa yang diperlukan atau. Untuk selanjutnya, gambar 3.1 mengilustrasikan masalah yang kita hadapi dalam upaya mencapai validitas konstruk. Dimulai dengan teori yang menetapkan serangkaian hubungan antara konsep yang tidak jelas sehingga sulit dijabarkan. Dengan demikian, pertama-tama mencari variabel yang dapat diamati yang dapat bertindak sebagai proksi untuk konsep tersebut dan mengidentifikasi konstruksi yang dapat mengukur konsep dengan tepat. Perbedaan mendasar yang mendasari teori akuntansi adalah antara teori normatif tentang apa yang seharusnya dan teori positif tentang apa yang ada atau akan terjadi. Sumber teori yang dapat diuji dan dapat diterapkan dalam lingkungan akuntansi. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Peneliti awal, misalnya Canning 1929, Edwards 1938, menggunakan analisis ekonomi secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan. Teori yang kemudian digabungkan dengan temuan normatif oleh Bedford 1965 untuk memberikan kerangka konseptual untuk penentuan pendapatan. Yang kedua, keuangan. Kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan. Yang ketiga, perilaku organisasi. Robin 1995 mengamati 3 tingkat kepentingan penelitian dalam perilaku organisasi, masing-masing terkait dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi. Model pada tingkat individu sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi, sedangkan pada tingkat kelompok dan organisasi lebih banyak dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial.
Metode penelitian alternatif konsisten dengan pendekatan teoritis yang berbeda untuk fokus individu, kelompok, dan organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu mencari literatur. Pencarian kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampaknya relevan dan sejumlah kecil makalah penting. Kita perlu menelusuri lebih jauh dari makalah-makalah ini dan makalah-makalah berikutnya dengan memperhatikan daftar referensi mereka dan referensi dari referensi. Masih belum ada cara untuk melakukan ini karena database online sering berhenti sekitar tahun 1988. Membuat artikel jurnal hardcopy menjadi penting, baik melalui kepemilikan serial perpustakaan atau melalui pinjaman antar perpustakaan. Hasil pencarian semacam ini akan menjadi banyak kertas yang seharusnya mengungkapkan beberapa makalah kunci literatur money di daerah tersebut dan akan memotivasi penelitian lebih lanjut. Bukti dari apa yang kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui karena masih merupakan penelitian masa depan. Indikasi kerangka teoritis yang kemungkinan akan memandu masa depan penelitian di area tersebut dan implikasinya untuk penelitian kami sendiri. Pencarian selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan, presentasi konferensi, dan kertas kerja yang akan mengungkapkan kedua jalan penelitian saat ini sedang dieksplorasi, serta teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Literatur menjadi kandidat utama untuk muncul dalam model konseptual awal. Yang selanjutnya yaitu materi memodelkan hubungan. Hubungan mendasar kami adalah hubungan antara dua variabel yang menarik dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Pada tahap ini, kita hanya memiliki asosiasi. Kita tidak dapat mengendalikan arah kausal tanpa beberapa teori yang mendukung. Kami berpotensi dimulai dengan kausalitas timbal balik, di mana variabel dependen dan independen dapat dibayangkan reversibel dalam peran mereka sampai hipotesis saingan dapat dihilangkan. Ada hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan jumlah analis investasi yang mengikuti, menganalisis, melaporkan, dan mengeluarkan rekomendasi perusahaan tersebut. Sebuah hubungan sebab akibat di kedua arah adalah layak dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tandingan. Yang pertama yaitu perusahaan menandakan praktik, inovasi, dan adopsi awal mereka dengan memilih untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela. Atau yang kedua yaitu perusahaan tunduk pada permintaan lebih banyak informasi dari para analis dan menanggapi keuntungan bersama para analis dan perusahaan. Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel berpengaruh dalam model. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran mereka yang tepat akan sangat membantu karena akan menentukan baik bagaimana kita mengelola kendali mereka dan bagaimana kita mengarahkan temuan selanjutnya ke analisis statistik. Di mana variabel berpengaruh dapat dianggap intervensi, dapat dilihat pada gambar di samping. Tidak ada lagi hubungan langsung antara variabel independen dan dependen asli. Sebaliknya, variabel intervening secara efektif merupakan variabel dependen dalam satu hubungan dan independen variabel dalam kedua hubungan. Gambar tersebut mengilustrasikan contoh yang mungkin dari pengaturan ini di mana pengenalan inovasi akuntansi tertentu berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja dan keuangan. Fokus baru inilah bukan inovasi asli itu sendiri yang menyebabkan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Implikasi untuk analisis statistik dari model seperti ini adalah bahwa kita harus mengadopsi pendekatan regresi parsial. Dampak inovasi akuntansi mungkin tergantung pada variabel moderasi gambar 3.6. Dengan demikian, kekuatan hubungan mungkin tergantung pada ukuran perusahaan, misalnya sehingga asosiasi itu tergantung pada perusahaan yang lebih besar dari tingkat tertentu, yang dimana variabel dikotomis digunakan untuk mengurangi kesalahan pengukuran, yaitu perusahaan besar atau kecil. Maka moderate regression analysis atau MRA adalah bentuk analisis yang paling tepat dan umumnya digunakan dalam studi permodelan kontingensi.
Nah, untuk gambar selanjutnya, variabel-variabel yang berpengaruh mungkin berlebihan terhadap hubungan kepentingan karena variabel-variabel tersebut berdampak pada masing-masing secara terpisah dengan memberikan pengaruh utama dan ditunjukkan pada gambar 3.7. Untuk menguji setiap hubungan antar variabel yang menarik, baik kita harus memeriksa korelasi parsial atau kita harus mengontrol efek dari siklus bisnis dengan membatasi pengumpulan data kita ke satu tingkat ekonomi tertentu. Nah, kondisi seperti ini disarankan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping, bisa dilihat bahwa model sederhana ini mungkin lebih rumit dengan menghasilkan beberapa variabel penjelas yang efek simultannya perlu diperiksa. Misalnya penjelasan tentang kegagalan bisnis, seperti yang diilustrasikan pada gambar itu. Nah, biasanya akan dikaitkan dengan ketergantungan pada setidaknya 4 variabel keuangan untuk mengukur profitabilitas, risiko likuiditas, dan modal kerja dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lainnya. Untuk subbab yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji, dan untuk tujuan ini skala pengukuran rasio dan interval lebih disukai karena memungkinkan lebih banyak alternatif analitik. Tetapi ordinal dan nominal skala umum dalam literatur akuntansi dan ada metode untuk analisisnya. Setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori telah dirumuskan dan desain penelitian ditentukan, perlu pengembangan satu atau lebih hipotesis untuk pengujian. Teori dan literatur yang ada harus mendorong pembentukan hipotesis sehingga apa yang kita postulat sangat layak berdasarkan bukti yang ada. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif dan sebagian besar pengulas lebih memilih bentuk hipotesis nol. Hipotesis nol atau H0 mendalilkan adanya hubungan antara variabel yang menarik. Hipotesis alternatif atau H1 mendalilkan adanya hubungan terarah, seringkali disebut kausal, dan bukti yang kami kumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak ada hubungan yang signifikan atau posisi nol. Kemudian dalam melakukan pengujian hipotesis, kita dihadapkan pada kemungkinan membuat dua kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 berupa penolakan hipotesis nol yang benar, dan kesalahan tipe 2 yaitu penerimaan hipotesis nol yang salah. Secara umum, lebih penting untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tipe 1 karena dianggap lebih serius atau lebih mahal, sehingga pengujian hipotesis lebih menekankan pada kesalahan tipe 1 daripada kesalahan tipe 2. Mengurangi tingkat kesalahan tipe 2 biasanya akan melibatkan pertukaran untuk lebih banyak kesalahan tipe 1, yaitu pertukaran yang mungkin tidak dapat diterima. Jadi dalam lingkungan prediksi kebangkrutan, kesalahan tipe 1 hampir tidak diketahui, tetapi kesalahan tipe 2 sangat banyak. Tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi untuk mengurangi tingkat kesalahan tipe 2 sambil mempertahankan tingkat kesalahan tipe 1 untuk saat ini. Jika hipotesis tidak didukung, kita harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk temuan. Kita juga harus skeptis terhadap temuan kita sendiri untuk mempertanyakan di mana ketidakkonsistenan mungkin muncul dan bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak data atau mereplikasi penelitian. Kemudian untuk subbab yang selanjutnya yaitu masalah validitas. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi. Tetapi sifat manipulasi atau masalah pemesanan dapat membuat hal ini tidak layak. Demikian pula masalah seleksi baik dalam daya tarik peserta dan tugas mereka ke kelompok mungkin tidak representatif. Perjalanan waktu menyebabkan keprihatinan khusus dalam studi longitudinal atau dalam studi di mana data dikumpulkan lebih dari satu kali melalui dropout
kelelahan atau antusiasme yang berkurang, bahan yang tidak dapat dibandingkan, dan efek pengujian serial di mana tindakan berulang digunakan. Kekhawatiran tersebut menyarankan untuk melakukan penelitian dalam periode waktu yang singkat dan pada satu kunjungan, tetapi ini mungkin bertentangan dengan persyaratan pertanyaan penelitian yang sedang dipelajari yang memerlukan solusi yang lebih kompleks. Pemilihan subjek secara acak hampir tidak diketahui dalam penelitian akuntansi. Jadi kita perlu mencoba untuk memperkenalkan keacakan pada tahap selanjutnya dalam proses sambil melakukan pengukuran pendukung demografi yang berpotensi berpengaruh, misalnya jenis kelamin, usia, atau pengalaman. Sedangkan untuk validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain seperti perusahaan dan negara dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Akan tetapi tingkat validitas internal tertinggi dikaitkan dengan kondisi buatan. Temuan mungkin terbatas pada waktu, kasus, peserta, dan lokasi tempat penelitian. Kemudian setelah memecahkan definisi variabel dan metode kontrol, maka harus membuat pilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang tepat untuk digunakan. Hal tersebut jatuh ke dalam 5 kategori besar, yaitu yang pertama, penalaran ilmiah dan atau pembangunan model. Yang kedua, penelitian sejarah dengan menggunakan data arsip dan atau sumber sekunder. Kemudian yang ketiga, studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan. Kemudian yang keempat, survei yang seringkali melibatkan pengambilan sampel skala besar meskipun kurang kontrol dan kekayaan hasil. Kemudian yang kelima yaitu eksperimen, baik di lapangan atau lebih biasanya dalam kondisi tipe laboratorium. Isu validitas, baik internal maupun eksternal, merupakan pusat pilihan ini dan mereka dipertimbangkan sehubungan metode alternatif di masing-masing bab berikutnya. Beberapa bentuk trade-off biasanya diantisipasi antara kontrol dan struktur di satu sisi dan aplikasi dunia nyata di sisi lain. Sedangkan dampak variabel tertentu, yaitu validitas internal, akan jauh lebih jelas dalam kondisi yang sangat terstruktur dan dikontrol dengan ketat. Kondisi laboratorium yang dibuat-buat akan mengurangi kesempatan untuk generalisasi dan validitas eksternal. Kondisi eksperimental mengharuskan penggunaan situasi yang kurang kompleks daripada yang ditemui di dunia nyata dengan variabel yang lebih sedikit dan konten informasi yang lebih rendah. Kebanyakan eksperimen tidak mungkin dilakukan sebaliknya. Pertanyaan kuncinya tetap apakah situasi sederhana masih mencakup unsur-unsur realitas yang cukup untuk menjadi prediktor realistis lingkungan pengambilan keputusan yang sebenarnya. Demikianlah pemaparan materi mengenai teori, literatur, dan hipotesis dari kelompok 7. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam pemaparan materi masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.